Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi, di mana materi yang akan kita bahas adalah bab ke-16 dan merupakan bab terakhir dalam muatan pelajaran PLPJ. Materi yang kita bahas adalah Polisi Keamanan Sekolah atau biasa disingkat dengan PKS. Materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 4 SD. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di gambar ada seorang PKS, Polisi Keamanan Sekolah, yang sedang membantu Bapak Polisi dalam memarkir kendaraan. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini terdiri dari 4 hal, di mana 4 hal tersebut yang pertama mampu menjelaskan kegiatan Polisi Keamanan Sekolah, kedua, mampu menyebutkan tugas dan fungsi polisi keamanan sekolah. Ketiga, mampu menjelaskan peran polisi keamanan sekolah. Dan keempat, mampu menceritakan pengalaman mengikuti kegiatan polisi keamanan sekolah. 4 hal ini merupakan target kita pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk kita simak video ini dengan baik, dengan cermat, agar kita mudah dalam memahami materi yang sedang dijelaskan. Nah, di sini ada gambar ya, seorang PKS sedang membantu nenek dalam menyeberang jalan. Dido berdiri sangat gagah memakai seragam polisi sekolah lengkap dengan atribut dan peluit. Aku terus memandangnya hingga tiba-tiba Amri memanggil namaku sangat keras. Mamat, Mamat, kenapa belum memakai seragam? Sebentar lagi upacara loh, teriak Amri mengalihkan pandanganku terhadap Dido. A. Kegiatan patroli keamanan sekolah. Patroli keamanan sekolah atau PKS adalah salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang umum ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1975 dibentuklah suatu wadah yang bernama Polisi Keamanan Sekolah. Pada saat itu, ruang lingkup tugas yang diemban polisi keamanan sekolah masih sempit, yaitu hanya sebatas menjaga keamanan sekolah dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Pada tanggal 5 Juni 1975, polisi keamanan sekolah diganti namanya dengan Patroli Keamanan Sekolah. Ruang lingkup dari patroli keamanan sekolah mengalami penyempitan dan perluasan. Tugas dipersempit di bidang keamanan, di mana tugas yang diemban patroli keamanan sekolah adalah sebagai pengawas atau pemantau dari tindakan-tindakan negatif yang terjadi di sekolah untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak guru. Perluasan dilakukan pada bidang kelalulintasan, di mana seluruh anggota patroli keamanan sekolah wajib mengetahui peraturan-peraturan kelalulintasan. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, para ahli dilatih menjadi semacam polisi sekolah. Tidak hanya itu saja, banyak sekali pengetahuan yang didapat oleh seorang anggota PKS. Mereka diberi pelajaran mengenai narkoba dan kenakalan remaja agar mereka tahu akan bahaya narkoba. Latihan baris berbaris, kedisiplinan, kekompakan, terutama gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas, yang biasanya diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing juga diberikan. Tugas dan fungsi patroli keamanan sekolah. 1. Tugas PKS. A. Membantu tugas patroli dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas di jalan raya atau umum di sekitar lingkungan sekolah masing-masing, terutama dalam membantu menyeberangkan jalan terhadap pemakai jalan. B. Ikut serta secara aktif membantu tugas polisi dalam menyelenggarakan, menciptakan, memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan intern sekolah masing-masing, sehingga terwujud ketentraman yang dinamis antar siswa-siswi dan guru. 2. Fungsi PKS. A. Segala usaha kegiatan untuk melindungi dan mengamankan lingkungan intern sekolah guna mendukung proses belajar mengajar. B. Segala usaha dan kegiatan untuk melindungi dan mengamankan pemakai jalan
sebagai pejalan kaki, khususnya para pelajar pada waktu penyeberangan jalan di sekitar lingkungan sekolah masing-masing. Caranya dengan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas terhadap pejalan kaki dan kendaraan bermotor yang lewat di lingkungan sekolah. C. Peran patroli keamanan sekolah. Nah, di sini bisa dicontohkan ya, dilihat ada gambar, ada contoh dari patroli keamanan sekolah. Kegiatan PKS adalah membantu kepala sekolah atau guru dalam bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan intern sekolah masing-masing. Tujuan agar terwujud ketentraman yang dinamis guna mendukung proses belajar mengajar. Berikut adalah peranan PKS di sekolah. 1. Membantu penyeberangan jalan. Penyeberangan jalan dilaksanakan oleh PKS dengan cara A. Pelajar yang masih kecil yang akan menyeberang jalan diatur berbaris secara bersaf yang berada di sebelah kiri dan anggota PKS yang masih berada di atas trotoar atau bahu jalan. B. Petugas PKS tersebut terlebih dahulu memperhatikan situasi lalu lintas dengan menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian ke kanan lagi. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa keadaan lalu lintas memungkinkan untuk melakukan penyeberangan jalan. C. Jika petugas PKS tersebut telah yakin dapat melakukan penyeberangan jalan, maka petugas PKS terlebih dahulu meniup peluit dengan berisyarat simpan 1 kali panjang dan mengangkat rambu penyeberangan dengan setinggi-tingginya sebagai isyarat berhenti bagi semua kendaraan bermotor. D. Pada saat anggota PKS tersebut berada di tengah badan jalan agar tetap mengacungkan atau mengangkat tinggi-tinggi rambu penyeberangan dan memberitahu penyeberangan jalan untuk segera menyeberang dengan memberi aba-aba yang nyaring, siap menyeberang. Ketika orang yang paling belakang dalam barisan kelompok penyeberangan jalan melihat petugas PKS, maka petugas tersebut mengikuti dari belakang sambil tetap mengacungkan rambu yang dipegangnya. Menyeberang jalan dilakukan dengan tenang, hati-hati, tidak dengan berlari, dan jangan kembali apabila berada di tengah badan jalan. 2. Pakaian, atribut, dan perlengkapan PKS bagi siswa SD. A. Pakaian seragam harian atau PSH dipakai untuk kegiatan melaksanakan tugas PKS di lingkungan sekolah masing-masing, seperti kegiatan melaksanakan tugas keamanan, ketertiban, penyeberangan jalan, dan pengaturan lalu lintas. Pakaian seragam lapangan atau PSL dipakai untuk kegiatan atau latihan rutin yang dilakukan oleh guru di luar jam sekolah, perkemahan, dan lain-lain. PSL menggunakan celana atau rok warna coklat tua dan baju lengan pendek atau panjang warna coklat muda. C. Pakaian PKS bagi pelajar sekolah dasar, SD, atau sederajat dengan pakaian seragam masing-masing. 1. Pakaian seragam harian atau PSH, yaitu celana pendek atau rok warna merah tua dan baju lengan pendek atau panjang warna putih dipakai dalam kegiatan melaksanakan tugas PKS pada jam sekolah. Dan ini gambarnya ya, sebelah kanan bawahnya, di mana menggunakan pakaian seragam sekolah putih merah. 2. Pakaian seragam lapangan atau PSL, yaitu celana pendek atau rok warna coklat tua dan baju lengan pendek panjang warna coklat muda dipakai dalam kegiatan atau latihan di luar jam sekolah. Nah, gambarnya juga seperti ini. Sekilas gambarnya seperti baju pramuka atau baju polisi. D. Pengalaman mengikuti kegiatan patroli keamanan sekolah. Siswa anggota PKS bukan saja mampu untuk menjalankan tugas polisi yang sebenarnya, yaitu sebagai anggota pengamanan ketertiban sekolah, juga harus menjadi figur contoh bagi teman-temannya di sekolah. Contoh yang harus diperhatikan dan ditiru diantaranya mempunyai kepribadian yang baik, disiplin, selalu membela yang benar, dan menasehati sekolah jika ada temannya yang salah.
Jika ada teman yang melanggar tata tertib sekolah, polisi keamanan sekolah yang pertama menegur dan mengingatkan agar tidak terulang. Namun jika tidak bisa diatasi, polisi keamanan sekolah wajib melaporkan kepada pembina. Nah, pembina di sini adalah pembina PKS. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian kamu menemukan soal latihan berikut yang terdiri dari 5 soal, jawablah soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawaban hasil karya kamu sendiri, bukan hasil karya orang lain atau bantuan dari orang lain. Jawablah sesuai dengan kamu, jawabannya 100%. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawab soal latihan berikut, cobalah kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan semoga kamu bisa dan dapat menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.